boleh ceritain nggak sih itu karir lo balap itu sebenarnya tuh dari umur berapa dan apa yang jadi trigger? Karir balap gue tuh mulai tahun 94. Berapa tahun yang lalu tuh? 31 tahun yang lalu. Oke, 31 tahun yang lalu gue mulai balap dengan go-kart. Iya, dan keluarga gue, maksudnya bokap, nyokap ya bilang, kita nggak terlalu peduli kamu berkarir di go-kart atau enggak, tapi go-kart adalah basic dari semuanya. Jadi kamu harus mengerti tentang kompetisi seperti apa. Di go-kart tuh kayak full body contact kan, kita sebelah-sebelahan sama mobil yang lain, suspensi nggak ada, jadi pinter-pinter nyeting sasis, dan umur peserta itu semuanya sama. Jadi itu adalah balapan paling kompetitif di dunia, yaitu go-kart. Dari go-kart gue udah mulai ikutan rally itu sejak tahun 95. 95 Rally itu udah. Sprint rally. Dan sejak itu sampai tahun 2000, sampai tahun lalu. Sebenarnya nggak tahun lalu sih. Gue dari tahun itu sampai tahun 2013 tuh sangat amat aktif, nggak pernah putus. Kecuali tahun 2023 gue 2002 2003 sempat vakum bentar karena gue sekolah di Australia. 2013 itu terakhir kali gue ikut balapan di luar negeri, di Amerika. Jadi ibaratnya di Indonesia tuh udah pernah juara nasional ya sekian kali, mungkin kalau nggak salah 12 kali apa gitu ya. And then yang kedua Asia Pasifik, gue udah pernah balapan 7 tahun keliling Asia Pasifik konsisten, lalu nyambung ke WRC setahun, terus nyambung ke Rally Amerika. Nah di saat itu kenapa gue memutuskan untuk berhenti, karena di tahun 2013 itu gue berusaha punya anak. Dari tahun 2010 sampai 2013 belum sukses tuh. Tapi 2013 istri gue hamil, akhirnya gue memutuskan gue mau 5 tahun pertama anak gue lahir gue akan selalu ada, karena gue traveling kan kayak pilot ya, kemanapun gue pergi. Iya. Jadi 5 tahun itulah tidak berkompetisi rally, tapi switch ke speed off-road di Indonesia. Dan akhirnya vakum terus dari 2013 sampai tahun 2021. Setelah COVID lah. Itu gue mulai ikut sprint rally lagi, ikut di Indonesia. Jadi gue banyak penggalan rally Indonesia tuh sebetulnya yang gue udah gak ikut udah lama. Karena sejak 2006 gue tuh udah keluar negeri. Jadi ikut di Indonesia cuma on off. Enggak, ikut Asia Pasifik. 2006 sampai 2011 on off. Indonesia cuma ikut 1 kali 2 kali itu enggak. Jadi gue banyak kan karir gue di luar negeri. Sana lalu 2020 itu 2020 ke 21 gue balik, gue juara nasional sprint. Tahun berikutnya gue juara nasional sprint rally lagi. 2022-nya gue juara nasional rally. And then 2023 ada Asia Pasifik. Gue bilang, gue pengen cari greatest achievement of my life lah, ikut APRC. Kebetulan di Indonesia, gue juara Asia Pacific Rally Championship. Jadi menurut gue cukup mengerti lah apa yang gue bicarakan. Sempat viral juga tuh yang lo bilang Ken Block tuh minta foto sama lo. Iya, betul. Jadi waktu di Amerika, gue tuh punya prinsip gini, keberangkatan gue ke luar negeri itu tuh bukan tentang Rifat Sungkar, bukan, tapi tentang Indonesia, tentang sponsor yang gue bawa. Itu 2 hal penting. Rifatnya comes later lah, no problem. Jadi salah satu rally, Ken Block tuh idola gue, sehingga gue berangkat ke Amerika, gue pengen kenalan sama dia dan ingin berkompetisi dengan dia, dan kita pair. Ternyata ada satu kompetisi, Ken Block 1, David Higgins 2, gue ketiga. 1 SS sebelum habis nih, on the way ke service, mobilnya dia mogok, dia posisi 1 karena belt alternatornya copot. Pas gue lewatin dia, kan berarti David 1 gue otomatis podium 2 kan. Pas gue lewatin, gue bilang sama navigator gue, how? Dia bilang, this is about sport, not business. Kita tolongin dia, oke? Oke. Gue berhenti, gue tanya sama dia, gimana, apa yang bisa gue bantu? Lu bisa tarikin gue nggak? 22 kilo 15 menit. 22 kilo 15 menit. Jadi lu tahu mobil itu gue tarik lari 140 km per jam. Tarik nih. Gitu pokoknya sampai dapat. Pas nyampe putus sekali lagi. Terus berhenti pasang lagi gitu. Pas sampai di servis, mobilnya masuk, dorong, dia finish dengan posisi 1. Terus David bilang gitu,
Gue pikir lu temen gue bilang enggak. Kalau itu terjadi sama lu, gue akan melakukan hal yang sama. Oke, Gue bilang oke, gitu. oke, oke. Terus ya udah gitu aja kan. Nah, Pas gue finish, menuju ke finish itu, semua orang Monster Energi itu nunduk ke mobil gue, tepuk tangan. Terus habis itu Canon Block yang bukain gue pintu, dia bilang gitu, Rifat, thank you so much. Boleh nggak gue foto sama lu? Terus gue bilang gitu, bukannya gue yang harus minta foto sama lu. I'll do it karena gue pingin aja, karena kita sportsman. Iya. Gue bilang oke, fine. Tapi fotonya pegang bendera Indonesia ya. Gue cuma ngasih tahu aja. Orang Indonesia tuh begini kayak gue. Udah foto. Akhirnya itu jadi berita yang lebih besar daripada kemenangan. Dan di situ gue belajar bahwa menang kalah tuh gue bisa menang sebenarnya. Iya benar. Iya kan? Menang kalah lu bisa menang. Karena lu harus tahu USP lu tuh apa. Lu tuh punya misi yang ikhlas, yang baik, itu bisa jadi inspirasi orang banyak. Dan gue nggak dapat piala yang paling gede, tapi gue dapat menang di hati semua orang Indonesia. Betul. Dan gue dapat atensi dan simpati dari semua peserta yang ada. Pasti. Karena gila, lu bisa jadi juara, hampir bisa jadi juara. Dan gue sama David Tiggy cuma beda 4 detik. Jadi sebetulnya gue bisa jadi juara 1. Gitu. Tapi gue bilang I don't care. Tapi itu lebih besar crowd-nya lebih besar Gila. daripada kemenangan kan. Dari semua karir gue yang pernah gue menang, cerita yang paling gede gue adalah yang itu. Dan itu tidak direncanakan. Spontan dan ikhlas aja. Oh, iya. Terus ketika lu habis itu, lu sempet ngobrol jauh atau enggak? Habis itu kita temenan banget. Temenan banget kan sama kita. Gue pergi sama keluarganya yang mana-mana dulu. Di Amerika tuh kalau lagi rally, makan sama-sama, nginep di hotel barengan gitu. Terbang pulang naik pesawat yang sama. Ya, terus apalagi ini kan lu udah semuanya, udah semua yang paling berkesan itu satu, dan yang paling lu menyesal nggak ikut tuh apa? Event apa? Nggak ada, sama sekali nggak ada. Semua pet hidup gue itu udah gue bikin dari awal karir gue, karena kakek gue mengajarkan, lu bikin deh. Hidup itu kan tentang survival. Menuju kemana? Emang akan datang nanti? Nggak bisa, lo harus bikin path-nya. Jadi gue pernah tulis tuh 25 tahun yang 30 tahun yang lalu di sebuah buku. Gue akan kesini, ujung gue akan ke situ. Dan itu semua gue udah alamin. Dan semuanya tidak perlu buru-buru. Banyak orang ya kayak teman-teman gue gitu ya. Anak-anaknya ikut balap dari umur yang sangat amat muda. Ikut go-kart misalnya gitu. Menang umur 5-6 tahun. Gila, gue apresiat banget, anak gue aja enggak. Habis itu dia juara junior di bawah 10 tahun. Kemudian dia juara senior di bawah umur 12 tahun. Setelah juara senior mau kemana? Mau ikut formula. Oke, bisa formula 4. Sip lah. Habis itu ke formula 3. Kuat nggak bayarnya? Nah, itu dia. Begitu dia nyampe 20, selesai nih. Mau F1. Nyampe nggak? Sah. Iya. Begitu balik ke Indonesia, ikut balapan Indonesia 1500 cc. Gengsi yang mana? Itu dia tuh. Masa balap Formula 3 ikut mobil 1500 cc? Kan itu tuh ada arsiteknya semuanya. Jadi gue melangkahnya pelan-pelan, tapi langkah gue jauh. Makanya generasi gue nggak ada sisanya, tinggal gue doang. Karena ini semua udah gue persiapkan dari jauh-jauh hari. Bedanya, ketika udah persiapin sama yang akhirnya ngejar. Gitu. Iya. Nah, ada hal lain lagi sebetulnya persiapan yang orang nggak siapin. Relationship gue sama media. Gue nggak peduli gue secapek apa. Karena menurut gue media lebih capek dari gue. Lu berusaha membuat hal yang nggak ada jadi ada kan. Informasi yang nggak diketahui orang jadi ada kan. Dan lu mendapatkan informasi itu kan harus babak belur mengikuti yang belum tentu passion lu. Datang ke rally, datang ke tengah hutan, apa segala macam kan lu nggak expect begitu dan lu harus bikin cerita. Jadi bokap gue selalu tanyain, Pat, kamu tuh nggak ada menangnya, nggak ada untungnya menang di sebuah event yang penontonnya 1000. Kalau lu nggak ada hubungan sama media, mendingan yang nonton 10, medianya 10, berarti yang nonton kamu 1 juta orang. Betul. Dan itu yang dari dulu, itu yang dari dulu gue kerjakan. Nah, setelah lu beres dari balap ini itu, tapi lu nggak bisa lepas nih dari otomotif. Iya. Lu koleksi mobil. Gitu. Iya. Nah, apa yang lu koleksi mobil apa yang bikin lu ini gue banget? Gue itu selalu appreciate sama penggalan sejarah. Dan orang Indonesia itu menurut gue ya banyak dikerdilkan dengan regulasi yang ini itu nggak boleh. Ya kan? Karena
kita nih bangsa hebat. Kita tuh bangsa yang bisa bikin candi dari puluhan ribu tahun yang lalu. Ya, nggak ada bangsa lain punya candi. Artinya, craftsmanship Indonesia itu luar biasa. Sementara regulasi Indonesia tentang perotomotif Indonesia dari tahun 74 sampai tahun 99 itu sangat membatasi kita untuk berkembang. Padahal ingat, itu adalah sebelum milenial tepat. Ya, pokoknya Itulah. the millennials itu adalah orang-orang yang paling beruntung. Analog masuk, digital masuk, dan apalagi yang sekarang. Kita tuh tahu semua. Tapi kita sangat dikungkung banget dengan ini nggak boleh, itu nggak boleh. Karena pada masa itu nggak boleh, karena masa itu nggak boleh. Regulasi itu kan yang bikin bukan Tuhan ya. Kan regulasi itu kan yang bikin adalah manusia yang akan selalu bisa beradaptasi dengan perubahan zaman. Sehingga kita tuh terbatas gara-gara dibikin oleh kita sendiri. Gitu. Segala hal yang hubungannya dengan modifikasi kendaraan, restorasi, mempertahankan budaya Indonesia, itu bisa dianggap sebagai salah satu kriminal di sini. Ganti mesin nggak boleh, ganti itu nggak boleh, iya kan? Lu ganti mesin mobil gitu, oh nggak sesuai dengan STNK BPKB. Gue mau mempertahankan penggalan sejarah, tapi regulasi Indonesia membuat bahwa Indonesia lu nggak usah peduli sama sejarah, karena nggak penting. Itu ibaratnya kayak gitu. Gue nggak suka sama itu. Gue tuh orang yang harus punya rasa terima kasih. Kita berdiri di hari ini di sini gara-gara orang tua kita sama kakek kita dan lain-lain. Mobil-mobil sekarang jadi begini tuh gara-gara mobil-mobil masa lalu yang di-preserve. Bayangin ya, Indonesia tuh woro-woro banget. Kita pernah jadi macan Asia. Kita pernah jadi bangsa yang hebat banget. Dan setiap kali orang bule datang ke Indonesia di masa itu, gila. Pesawatnya kayak begini, mobilnya kayak begini, hotelnya hebat, ya kan? Dan sampai hari ini aja kalau ada tamu negara atau apa, kita pawai pakai mobil hebat, mobil tua, yang ngasih tahu, lu tau nggak? Zaman lu semua negara susah, Indonesia tuh udah punya mobil ginian dulu. Sekarang kita malah dibikin mobil ginian nggak pantas. Dan dilihatin kesalahannya mana nih? Oh, yang ini dirubah, yang itu dirubah. Kita nih orang-orang yang ingin berkontribusi untuk bayar pajak ke negara. Salah satunya dengan intensitas kita, atensi kita terhadap dunia otomotif. Kerannya dibuka, dikasih peluang, kita ini mau kontribut gede loh. Betul. Karena industri kreatif otomotif Indonesia itu nggak main-main gedenya. Bisnis Iya. Yang nggak bisa bikin berkembang adalah tanaman pola pikir di sini yang nggak membebaskan kita. Lo orang di bule ya, lo bikin mobil ketokan gitu ya, jadi berupa mobil sebuah masterpiece. Gila. Kita nih motor Indonesia pernah ada sampai ke Verona, Peterson Museum. Di sana dia apresiasi sama orang, dia puja-puja sama orang. Di sini bilang, nggak pantas nih lu bikin di garasi, lu nggak pantas jalan di sini. Dan kalau mau ngomong, Pak, saya mau ngomong dong gimana caranya? Enggak, lu nggak ngelanggar aturan. Aneh. Dan itu adalah peluang buat mereka. Tahu nggak? Peluang untuk mencari kesalahan. Kalau gue peluang untuk mencari solusi. Kalau ini nggak boleh, saya harus apa? Gimana? Tahu yang pernah terjadi di tahun 80-an, ada orang dari Inggris datang ke Indonesia. Dia tahu bahwa orang Indonesia dan tanda kutip bodoh sama mobil tuanya mereka, karena mereka menganggap ini sampah. Dibelilah tuh mobil bintang 5 350 mobil dengan harga beli sampah. Dan semua mobil itu jadi berlian di luar. Itu dia yang sebenarnya kayak mobil yang sebenarnya bersejarah atau sebenarnya bisa jadi trendsetter lagi gitu. Iya. Masalahnya gini, dosanya apa sih? Iya nggak? Dosanya tuh apa gitu? Kalau kita mau nyetir mobil tua, mobil klasik, dosanya tuh apa? Wah, partsnya nggak ada di Indonesia, impor di luar negeri. Impor dari luar negeri nggak boleh. Oke, di sini ada nggak? Nggak ada. Solusinya apa? Nggak mau jalan. Nggak boleh aja. Itulah ciri-ciri negara berkembang yang pikirannya cuma ngembang ke samping, bukan ke depan. Gue tuh salah satu orang yang pingin punya lokomotif ngajak teman-teman. Kita lihat ke depan ya. Lu memuja-muja orang-orang di luar. Tapi lu tahu nggak? Kita tuh lebih gede jauh daripada di luar. Harusnya sadar itu. Iya. Dukungannya tuh mesti banyak. Dukungannya ya at the end gini lah. Dukungan dari Kementerian Industri, Perhubungan, Perdagangan, Kepolisian, itu semua tuh harus punya sinergi yang sama. You know? Harusnya. Motor.
adalah komoditi yang gampang untuk dibikin. Pretel-pretel jadi satu gampang. Mobil gede, ya kan? Motor jualan paling besar di dunia siapa? Indonesia, you know. Dan ketika kita mau naik motor yang agak gedean dikit, kita tuh negara yang GDP-nya belum tinggi-tinggi amat. Buat gua, kenapa banyak mobil mewah di Indonesia? Padahal di luar negeri mobilnya biasa aja. Dan persepsi mewah negatif kan? Ya nggak? Menurut gue yang salah siapa? Pemerintahnya lah. Kenapa bikin mobil biasa jadi mewah? Betul. Iya nggak? Kenapa bikin mobil biasa jadi mewah? Terus kita, terus kita punya keterbatasan. Barang-barang nggak ada dari luar negeri. Masukin mahalin semahal-mahalnya. Ya fine, kalau ada industri yang sama di sini. Masalahnya nggak ada industri yang sama. Dan kita harus belajar sama yang pintar. Belajar yang pintar ongkosnya tinggi. Sementara kita negara yang belum mampu-mampu amat. Jadi emang ditekan supaya kita nggak bisa maju. You know? Mungkin gue ngomong gini banyak yang nggak nyaman gitu. Pasti. Iya kan, banyak yang nggak nyaman. Cuman gue tuh nggak buat memperkaya diri gue. Gue tuh untuk ngebuka teman-teman dari industri kreatif otomotif biar ada ruang buat berkreasi, diapresiasi dan berbicara. Kan ibaratnya dari kemarin gini, udah jangan diomongin, kayak gitu jangan diomongin gitu. Kita kan bukan nyelundupin narkoba, ya nggak? Kita ini mengembangkan industri otomotif Indonesia, which is salah satu yang terhebatnya. Contohnya adalah kita udah bisa bikin candi dari dulu, bisa bikin mobil kagak bisa, bikin motornya juara dunia di Verona. Ya nggak? Tapi untungnya sejak Bapak Bamsud, gue berusaha untuk melakukan pendekatan ke government ini. Sehingga gue udah dapat akhirnya PP yang bisa mengatur kustomisasi. Itu udah setengah solusi. Dan gue akan terus berjuang lagi ke depan. Gitu. Itu mobil modifikasi itu boleh ceritain? Boleh. Gimana tuh? Maksudnya mobil apa? Terus lo mau bikin sebenarnya mobil apa? Jadi mobil modifikasi dengan gini ya, PP yang 45 itu keluar tuh bukan tiba-tiba keluar. Itu perjuangan gua 21 kali conference. Apa? Cuma bukan ketemu, conference. 21 kali conference dan ketemuan. Conference-nya kalau nggak salah 16 kali. Selama 4 tahun. Pimpinan Departemen Perhubungan ganti beberapa kali, pimpinan polisinya ganti beberapa kali, dan teman-teman gue dari dalam juga bilang, udah jangan diusahain lah, itu lu sama yang ngerubah negara. Gue cuma bilang gini, gue berjuang ini buat lu semua. Kalau ini sukses, itu buat lu semua ya. Kalau ini nggak sukses, cuman waktu gue yang rugi, lu nggak ikutan di situ. Dan sekarang lu pikir ya, mobil dan motor konversi sudah boleh. Nomor mesinnya nggak ada. Ya kan? Karena balik ke nomor mesin yang lain. Boleh kan? Boleh kan? Yang penting safety. Sekarang kita merubah kendaraan, ya boleh juga kan? Harusnya. Yang penting kan unsurnya safety. Intinya, bukan barang-barang yang dimiliki orang lain terus kita comot. Kan bukan gitu. Iya. Makanya di undang-undang kustomisasi ini, segala kendaraan yang ingin melakukan modifikasi sudah ada landasan hukumnya bahwa kendaraan ini bukan kendaraan curian, gitu kan? Memang terlahir di sini. Teman-teman yang ingin bikin dari nol hari ini itu belum bisa, karena BPKB itu dilahirkan dari pabrik besar, ya kan? Dengan rununannya panjang. Jadi akte kelahiran itu datangnya dari pabrik. Kita warung, bukan pabrik. Jadi sebagai warung, kita pakai yang ada dulu. Beda privilege sama pabrik. Suatu hari nanti, insya Allah bisa kita lakukan itu. Karena berdasarkan sejarah, mau merek Jepang kek, mau merek Jerman kek, mulai dari garasi. Ya, mulai dari garasinya itu yang nggak disenangi oleh orang-orang yang bikin peraturan. Iya kan? Iya kan? 100 tahun yang lalu lihat aja. Apa yang terjadi dengan V-Kodok mulai di mana tuh? Iya. Tes aja motor. Mulai dari mana? Semua dari garasi. Kita mampu bikin gitu. Kita ini bukan insan, bukan penjahat. Kita ini adalah seniman. Lu batasin, lu bikin seniman. Lu bikin
lukisan hitam putih, orang datang, jelek amat warnain dong, mau nggak lu? Kan representatif who we are. Iya, betul. Cocok. Benar, benar. Nah, gini Pak, kalau boleh tahu nih di rumah ada berapa mobil dan kendaraan dan yang paling lo ini wajib dikoleksi. Gue tuh gini, gue tuh pernah mengkoleksi mobil cukup banyak lah, mungkin ya gue nggak bisa bilang gitu karena di atas awan masih ada awan lah. Tapi dari standar gue cukup banyak lah mobil koleksi, ada 5 apa 6 gitu ya. Tapi gue belajar sama teman-teman gue yang di atas gue gitu. Yang paling penting adalah bukan nge-keep barangnya, tapi yang paling penting adalah lu bisa membuat orang lain juga menikmati barang kreasi lu, karena itu akan jadi standar. Ketika kita berhasil merestorasi dengan baik dan merilis barang itu dibeli orang itu akan jadi agent of change kita kepada orang lain, bercerita tentang standarisasi restorasi itu gini, ya kan? Sama aja lu tukang kuenya kecil, gulanya di luar banyak, kelihatannya bagus, manis jambu kan, pas dipotong-potong kuenya nggak ada, gitu. Nah, gue suka bangun mobil, attention to detail, gitu. Masalah berapa lama sama ongkosnya berapa itu sebenarnya selera, karena at the end of the day masing-masing dari lu tuh punya market, ya kan? Berbicara dengan siapa, di market apa, dan ekspektasi seperti apa, itu beda-beda. Jadi kalau bilang mobil gue ada berapa, enggak ada, mobil gue tuh come and go, mobil gue come and go. Cuman gue basically dari dulu tuh gue suka VW kodok, Karman Gia. Karena mobil pertama gue tuh Karman Gia. Gue suka VW kodok sama Karman Gia. Terus gue SD pakai VW kombi. Habis itu CJ7. Jadi yang turunan dari si kodok-kodokan itu gue suka. Karena gue born with that. Gitu. Nah, di kompetisi gue tidak pakai kodok, nggak pakai Karman, nggak pakai CJ, enggak. Gue pakai Mitsubishi. Dari gue hari pertama kompetisi. Jadi mulai VR4 sampai Evo 10 sampai Xpander EV4 itu semuanya Mitsubishi. Dan Mitsubishi yang membawa gue berkarir sampai hari ini. Jadi gue, all the connecting the dot aja gitu semuanya. Ya bagian gaya hidup yang di sana, bagian cari hidup yang di sini. Ya kan? Gitu. Oke, Pak. Thank you atas Sama-sama. Sama-sama. Thank you, bro.